Alhamdulillahilladzi man tawassala bi sidqi niyatin kafar. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah subuh rahimakumullah. Salat sembahyang yang kita lakukan itu bahasa Arabnya salat. Ketika kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu juga bahasa Arabnya salat. Jadi kalau kita berkata saya sembahyang, maka bahasa Arabnya usolli. Biasa kita berniat, kita nyatakan usolli, saya salat. Sama bahasa Arabnya kalau kita berkata saya bersalawat, maka kita katakan usolli. Jadi bahasa Arabnya sama, sembahyang dan bersalawat. Bapak Ibu jamaah haji yang haji reguler, biasanya jauh hotelnya ke Masjidil Haram, itu dibantu dengan alat transportasi bus. Bus yang digunakan itu disebut dengan bus sholawat. Mungkin masih ingat yang sudah haji, yang menggunakan jasa haji pemerintah atau reguler, itu difasilitasi dengan bus sholawat. Berarti sudah 3 makna tapi satu kata. Sholawat itu salat atau sembahyang. Sholawat itu kita bersolawat kepada Nabi, dan transportasi yang kita gunakan itu juga disebut dengan sholawat. Kalau demikian, maka ada ulama yang menjelaskan bahwa salat itu selain maknanya doa, juga bermakna hubungan, angkutan atau kendaraan, alat transportasi untuk digunakan. Jadi orang yang salat sebenarnya sementara merakit kendaraannya untuk menyeberang ke suatu alam, namanya alam akhirat. Kalau ada orang yang mau pergi ke suatu tempat jauh, misalnya Jakarta, tapi tidak punya kendaraan, pesawat atau kapal laut, maka pasti tidak akan sampai. Bukan hanya dirinya tidak sampai, bekal yang dia siapkan juga pasti tidak bisa terangkut. Begitulah salat yang kita lakukan. Fungsinya sebagai alat untuk mengangkut, maka dinamakan salat, karena dia bisa mengangkut kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Betapapun banyaknya ibadahnya orang, kebaikan yang dilakukan, salat, puasanya banyak, zakatnya juga sudah, umrah sering, haji juga pernah, tapi bermasalah di kendaraannya, maka semua kebaikan yang dilakukan tadi itu hanya dilihat-lihat saja, seperti perabot rumah yang kita mau angkut ke Mamuju, tapi tidak ada yang mengangkutnya. Begitulah salat. Dan kenapa kita disuruh berjamaah di dalam salat fardu dan sebagian salat sunat seperti tarawih?
Ibaratnya kalau kita ke Mamuju misalnya, dikasih pilihan alat transportasi yang digunakan, mau pilih Alphard berempat, ada yang bawa kecipok, ada yang bawa paleko, gogoso naburas, dengan sopir yang tenang. Atau kita memilih kendaraan sendirian, naik motor, mabetuban dari tengah lalangnya. Tentu kita pilih yang ada bawa bekal dengan sopir yang tenang, apalagi kendaraan yang baik. Begitulah sholat. Jadi di dalam sholat ada nilai-nilai sosial, ada kebersamaan yang terbangun. Kalau ada satu jamaah, satu orang yang diterima sholatnya, maka yang lain juga ikut diterima gara-gara satu orang itu. Saling membantu, berbagi. Itulah maknanya sholat. Ada koneksitas. Jadi maknanya sholat itu adalah koneksitas, baik itu terkonek dengan Allah maupun terkonek sesama jemaah. Karena kita berangkat sama-sama ke Mamuju, satu mobil. Tidak mungkin kalau satu mobil ada baku bombe di atas. Kalau ada orang baku bombe di atas mobil, saya kira itu tidak enak perjalanan. Maka dipastikan orang yang salat itu tidak ada masalah antara satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Man wasalahu wasalahu Allahu ilaihi, wa man qata'ahu qata'allahu ilaihi." Siapa yang bagus hubungan koneksinya antara sesamanya, silaturahmi biasa kita bilang, maka Allah juga membangun hubungan dengannya. Tapi kalau ada di antara jamaah baku bombe, kalau ada duduk di sini maka dia duduk di sana, kalau ada duduk di sana maka dia duduk di situ. Jadi tidak mau ketemu, apalagi jabat tangan. Maka Allah tidak membangun hubungan dengannya. Itulah nilai-nilai sosial dalam beribadah. Dan seperti itulah sholat. Kalau ibu misalnya dikasih pilih, kalau kita sholat sendirian, baru takbir, Allahu Akbar, ingat capuni baleta di kulkas, sami Allahu liman hamidah, amani di pasara pamabain, Rabbana walakal hamd, anggena mai di pasara kalibu, keliling sampai panampu. Jadi kalau salat sendirian, lalu pikirannya juga melayang-layang, kira-kira mobil atau motor, pasti sepeda itu kalau sendirian. Bayangkan, begitulah salat yang terbangun, koneksi yang terbangun antar sesama jemaah dan bahkan kepada Allah. Nah, ternyata di dalam salat itu ada lagi salat, bahwa orang tidak sah salatnya tanpa bersolawat. Salawat itu adalah salat. Jadi ibaratnya kendaraan. Di dalam kendaraan itu ada mesin penggeraknya. Maka yang menghubungkan
kendaraan itu untuk sampai kepada Allah, itulah salawat. Dan tidak sah salatnya orang tanpa membaca salawat. Syahadat yang hanya sampai la ilaha illallah, tidak disambung dengan Muhammadar Rasulullah, itu pasti salatnya tidak sah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa kita sebut dalam doa. Doa ini kita baca setelah mendengarkan azan. Tidak ada ulama yang menolak doa ini. Satu pun tidak ada yang menolak. Yang kadang diperdebatkan ulama adalah apakah doa ini hanya sampai alladzi wa'adta dalam satu versi hadis, atau sampai innaka la tukhliful mi'ad dalam riwayat yang lain. Yang diperbincangkan ulama adalah apakah menyebut sayyidana sebelum namanya Nabi disebut, atau langsung namanya Nabi disebut. Itu yang diperbincangkan ulama. Tapi doanya sendiri semua ulama menerima. Ketika kita mendengarkan azan, kita membaca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilah. Apa artinya wasilah? Penghubung, wasilah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai wasilah. Siapa yang menolak itu? Nabi sebagai wasilah. Itulah sebabnya di dalam salat, bahkan di luar salat, SOP-nya doa adalah diawali dengan salawat setelah tahmid. Kalau kita berdoa alhamdulillah, baru kemudian wassalatu wassalam. Kemudian kalau kita tutup doa, kita sebut lagi salawat dan tahmid. Jadi pasangannya di awal tahmid salawat, kalau di akhir salawat baru tahmid. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Begitulah SOP-nya berdoa. Kalau ada orang yang berdoa tidak berselawat kepada Nabi, maka doanya terpendek. Makanya tidak ada doa yang ada jaminan Allah jawab kecuali salawat. Doa sepanjang apapun kita baca, tidak ada jaminan setelah kita baca Allah respon dalam bentuk jawaban kecuali bersalawat. Nabi bersabda, man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi asyran. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Jadi langsung direspon oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada ulama yang ketika berzikir lebih banyak zikirnya salawat daripada zikir-zikir yang lain. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli. Setiap gerakannya diawali dengan Allahumma sholli ala. Dapat naik mobil, baca salawat. Naik ranjang, baca salawat. Main bola baru, baca salawat. Dapat mobil baru, baca salawat. Dapat ruko baru, baca salawat. Dapat istri baru, baca juga salawat. Dapat anak baru, baca salawat. Salawat kenapa? Karena Allah sendiri yang langsung terlibat di dalam kegiatan itu. Bahkan kalau ada masalah seperti yang disebutkan dalam surah Al-Insyirah, wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kami angkat namamu wahai Muhammad
diangkat namanya Nabi. Coba bayangkan bagaimana Allah mengangkat namanya Nabi. Tidak ada Nabi yang digandengkan dengan namanya Allah kecuali Muhammadan Rasulullah. Bahkan nama ini setelah namanya Allah disebut dalam bentuk syahadat, itu sudah dibaca oleh Nabi Adam alaihissalam. Ini riwayat hadis. Bahkan Nabi Adam itu 2 kali baca. Pertama ketika dia jadikan sebagai maharnya kepada Hawa. Kemudian yang kedua ketika dia jadikan sebagai zikir pertobatan kepada Allah, menyebut namanya Muhammadan Rasulullah. Dalam panjang dialognya Adam alaihissalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala bertanya, siapa sebenarnya ini Muhammadan? Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman yang biasa kita dengarkan kalau Jumat. Ya, kalau kita masuk lebih dulu Jumat, kita dengarkan ini innallaha wa malaikatahu. Kecuali kalau khatibnya bilang barakallahu li, baru kita masuk. Dia itu yang kali ini. Ya. Atau duluan masuk, tapi masuk pergi tidur. Jadi nanti barakallahu li baru berarti dia yang kali itu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat. Tidak ada perbuatan yang Allah kasih contoh kecuali salawat. Coba ya. Allah kasih contoh bagaimana caranya berselawat. Maka ulama mengatakan kalau Allah berselawat kepada nabinya, itu berarti rahmatnya Allah kepada umatnya, umat nabinya. Kalau malaikat yang berselawat kepada nabinya Rasulullah, itu berarti doanya malaikat kepada orang yang berselawat. Dan kalau manusia, umat yang berselawat kepada Rasulullah, itu berarti permohonan syafaatnya agar dia mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah luar biasanya salat. Makanya disebut fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri, setiap ada masalah ada jalan keluarnya. 2 kali lagi disebut. Kalau ada kesulitan, ada di situ kemudahan. 2 kali disebut. Sepertinya Allah ingin katakan, kalau ada masalahmu, baca saja salawat. Allah kasih jalan keluar dengan membaca salawat. Jadi kalau ada masalah tak, Bapak Ibu, ada enggak masalah tak? Ya, tidak ada masalah tak ya? Oh ada. Nah, kenapa ya? Anak tak tidak pernah sembahyang, saya ingin main game. Kalau ibu melihat itu masalah, bagus. Ya, yang bahaya itu anak tak tidak pernah sembahyang, tidak tahu kemana, lalu anggap tidak ada masalah, berarti ibu yang bermasalah, bapak yang bermasalah. Kalau melihat anaknya tidak salat, lalu tidak ada masalah, berarti kita yang bermasalah. Ya. Apalagi masalahnya bapaknya tidak pernah sembahyang subuh. Wah, ibu lihat, gelisah melihat, oh berarti ibu orang baik, mau melihat suaminya jadi baik, mau bersama-sama terus sampai di akhirat. Nah, kalau ada masalah, baca salawat. Weru-weru gitu salawat. Weru-weru tiu-tiu gitu. Tapi kalau bapaknya mungkin ditiu mulai apa gimperita. Ya, kalau anak-anak ditiup ya mungkin bisa ji. Makanya biasa Nabi itu kasih gunakan air. Ya, media air. Air diperdengarkan salawat. Jadi beda air yang sudah mendengarkan salawat dengan air yang sudah mendengarkan lagu dangdut. Beda kualitas air. Air yang mendengarkan salawat itu akan terbentuk molekul yang indah, tersusun yang indah. Itu kemudian bisa membawa berkah bagi yang meminumnya.
Jadi bapak-bapak, ibu-ibu usahakan jangan air itu diminum oleh seisi rumah kita sebelum air itu kita perdengarkan dulu dengan salawat. Ini tona baca minimal 3 kali Allahumma sholli ala, baru niatkan apa yang kita mau niatkan. Semoga yang meminum ini mendapatkan keberkahan dari air ini. Allahumma sholli ala, Allahumma sholli. Ditiupkan, kalau perlu diperdengarkan itu galonnya, kalau perlu diperdengarkan itu airnya. Ya, jadi kalau makutu putus pas sempajang laketa makutu mas sempajang anak, kasih dengarkan itu bara rajin mas sempajang suami dan anak tak. Ya. 1 minggu insya Allah ada perubahan, 1 minggu. Tapi kalau belum ada perubahan, yang besar-besar sedikit. Kalau perlu ember, meskipun itu ember, jangan dibaca salawat, baca inna lillahi wa inna ilaihi. Baru kita siram. Ya, begitulah salawat. Itu orang tua dulu tidak banyak doanya hanya salawat, cedek salawat. Tapi ternyata berkah itu salawat. Kenapa? Karena sugesti dan keyakinannya itu luar biasa. Jadi dia nisbatkan itu kepada Allah melalui salawat. Kepada Allah mereka bermohon, tapi meminta dengan keberkahan salawat. Nah, itulah sebabnya ya ini tradisi juga yang bagus, dan itulah bentuk sosial. Biasa kalau kita jumpa selain jabat tangan, ada isinya itu jabat tangan. Allahumma sholli. Jadi berisi itu jabat tangan kita. Allahumma sholli. Coba bayangkan kalau 50 kita jabat tangan di sini, Pak. 50 kali kita berselawat. Apanya yang tidak baik itu kalau kita berjabat tangan lalu ada selawat. Makanya itu orang Arab bagaimana pun marahnya kalau dibilang shollu ala nabi, shollu berhenti itu marah, Pak. Shollu langsung berhenti marah. Ya. Makanya dulu ada orang Bugis Makassar karena bertengkar gara-gara harga. Dulu bertengkar gara-gara harga. Lalu sudah masing-masing naik emosinya. Lalu ada yang banyak shollu ala nabi, itu orang Arab sudah berhenti. Orang Bugis Makassar ini akan hatinya naik sisa luka. Ya. Padahal salawat itu membangun kebersamaan melalui salawat. Mudah-mudahan ada berkahnya bagi kita semua. Mari kita berdoa. Semoga lisan kita ini basah dengan zikir, terutama dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li abaina wa li ummahatina wa li asatidina wa li auladina wa li jami'il muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin wattaqina imama. Allahumma afina fi abdanina wa afina fi sam'ina wa afina fi basarina. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal fakhr. La ilaha illa anta subhanaka innaka kunna zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.